Jelang libur akhir tahun, ASDP tingkatkan fasilitas dan layanan penyeberangan di lintas utama Pulau Sumatera Jawa Bali Bakauheni. 28 Desember 2024. Dalam menghadapi puncak arus libur akhir tahun, PT ASDP Indonesia Ferry Persero berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang prima di berbagai pelabuhan strategis. Fokus utama diarahkan pada peningkatan fasilitas dan sinergi antar pihak untuk mendukung kelancaran pergerakan masyarakat. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, lebih dari 700 personil gabungan telah dikerahkan, termasuk karyawan ASDP, petugas tiket, keamanan, kebersihan, hingga dukungan TNI, Polri, BMKG, dan stakeholder terkait. Penempatan personil dilakukan di titik-titik strategis seperti check-in, tol, gate, dermaga, dan 3 buffer zone. Corporate Secretary ASDP Sylvie Arifin menyebutkan bahwa penambahan fasilitas dilakukan untuk memberikan kenyamanan ekstra. Di antaranya 167 unit CCTV, 92 toilet permanen, 10 toilet portable, dan 2 posko kesehatan yang beroperasi 24 jam. Selain itu, musola di terminal eksekutif disiapkan bagi pengguna jasa yang menunggu keberangkatan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pelabuhan PT Wika Beton dengan 3 dermaga telah disiapkan sebagai pelabuhan alternatif. Jalur ini memungkinkan perjalanan ke Ciwandan ditempuh dalam waktu 2 jam. Selain itu, rekayasa lalu lintas dan sistem delaying diterapkan di rest area KM20B, KM49B, dan terminal agrobisnis Gayam untuk memfilter kendaraan dan mengurangi kepadatan. Berdasarkan data Posko Bakauheni pada H-2 dalam kurung 27 Desember 2024 tercatat sebanyak 849 penumpang menyeberang dari Sumatera ke Jawa, turun 9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 34,057 orang. Total kendaraan tercatat 7.421 unit, turun 8% dari 8.053 unit pada tahun sebelumnya. Secara kumulatif sejak H-7 hingga H-2, penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa mencapai 328.621 orang, turun 15% dibandingkan 386.239 orang tahun lalu. Total kendaraan tercatat 77.640 unit, turun 12% dari 88.250 unit di periode yang sama. Dari sisi lintas Jawa-Sumatera, jumlah penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak pada H-2 tercatat 34.579 orang, turun 9% dari tahun lalu sebesar 37.976 orang. Total kendaraan yang menyeberang mencapai 8.507 unit, turun 5% dibandingkan 8.983 unit di tahun sebelumnya. Secara kumulatif, jumlah penumpang dari Jawa ke Sumatera sejak H-7 hingga H-2 tercatat 337.548 orang, turun 13% dari 432.551 orang tahun lalu. Total kendaraan mencapai 89.337 unit, turun 9% dibandingkan 98.019 unit pada periode yang sama. Wajib bertiket H-Trip 1 keberangkatan selain di Bakauheni dan Merak, ASDP juga meningkatkan kapasitas di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk untuk mendukung kelancaran penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru. Kapasitas parkir di Pelabuhan Ketapang meningkat dari 1.570 kendaraan kecil menjadi 1.670 kendaraan kecil. Kapasitas harian kapal juga meningkat dari 12.885 unit kendaraan kecil menjadi 15.215 unit. Jumlah CCTV ditingkatkan menjadi 110 unit di Pelabuhan Ketapang dan 87 unit di Gilimanuk untuk memperkuat pengawasan. Posko terpadu yang melibatkan lintas stakeholder turut dioperasikan untuk memastikan koordinasi berjalan efektif. Di area buffer zone seperti Grand Watu Dodol dan Terminal Sri Tanjung dalam kurung Ketapang, serta UPPKB Cekik dan Terminal Kargo dalam kurung Gilimanuk, ASDP menyediakan layanan edukasi penggunaan Verisi dan fasilitas reservasi tiket. Sylvie kembali mengimbau agar pengguna jasa membeli tiket secara online melalui Verisi maksimal H-Trip 1 keberangkatan. Jam pada tiket adalah waktu check-in di pelabuhan, bukan jadwal keberangkatan kapal. Pastikan pengguna jasa tiba tepat waktu untuk menghindari antrean, ujar Sylvie. Dengan berbagai upaya ini, ASDP berkomitmen akan terus menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan efisien demi mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. Reporter Hendra